Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Nah, berjumpa lagi di channel dosen kita semua dengan saya di sini, Hudan Eka Rosyadi. Nah, hari ini kita ada tema baru ya teman-teman ya, dikarenakan banyak sekali dari teman-teman subscriber dan followers yang request dengan materi ini nih. Nah, kira-kira teman-teman bisa tebak nggak materi apa sih ini? Nah, betul sekali, materi ini adalah terkait Microsoft Excel ya teman-teman ya. Oke, sebelum kita mulai, saya ingin menginformasikan bahwa referensi yang nantinya saya akan pakai adalah milik senior saya, Bapak Heris Pamunjar. Beliau adalah masternya ya teman-teman ya. Saya banyak sekali belajar dengan beliau, mulai dari Office Word, Office Excel, hingga aplikasi-aplikasi yang lainnya. Terima kasih untuk Pak Heris Pamunjar, sehat selalu Pak. Oke, langsung aja kita mulai. Kita akan belajar basic-basicnya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Tapi sebelum itu kita intro dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, kapanpun dan dimanapun kalian berada. Halo teman-teman semua. Jadi kemarin kita udah bahas ini ya teman-teman ya. Apakah kalian sudah bisa menjawab alamat sel-sel yang berwarna hijau ini? Pasti udah bisa ya teman-teman ya, gampang banget ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Hari ini kita akan membahas tentang pengenalan sel itu sendiri gitu ya. Oke, lanjut. Jadi di sini untuk menuju ke sel-sel tertentu kita bisa menggunakan anak panah ya teman-teman ya. Jadi yang ada di keyboard kita, gitu ya, tombol pada keyboard kita, anak panah bawah, atas, kanan, kiri, seperti ini ya teman-teman ya. Atau kalian juga bisa menggunakan mouse. Nah, jadi seperti itu. Nah, bagaimana jika kita ingin ke sel, gitu ya, yang beralamatkan misal J100 gitu ya teman-teman ya. Nah, kalau J100 ini kita masih bisa kursor seperti ini ya teman-teman ya, kursor ke bawah, kemudian kita pilih J100 seperti ini. Nah, gampang ya teman-teman ya. Yang susah adalah ketika kita punya data yang sangat banyak gitu ya, kemudian udah nggak sampai abjad ini lagi, melainkan udah 2 atau 3 kombinasi abjad gitu ya, dan angkanya udah sampai ratusan, di atas 500 atau di atas 1000 gitu ya. Dan kita nggak mungkin juga kita akan scroll satu persatu seperti ini ya teman-teman ya. Kemudian ini juga akan digeser terus gitu ya, sampai kanan juga capek ya teman-teman ya. Nah, bagaimana caranya? Oke, kita lanjut. Nah, semisal seperti ini, kalau kita bisa menggunakan page down gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk menghindari scroll seperti ini secara manual, kita juga bisa menggunakan shortcut page down gitu ya. Nah, jadi seperti ini ya teman-teman ya. Kalau untuk kembali ke atas, kita bisa menggunakan page up. Jadi bisa lebih cepat pergerakan kita gitu ya. Oke, lanjut ke sheet selanjutnya, control page down. Nah, ini ya teman-teman ya. Oke, kalau misal page down masih kurang jauh, kurang banyak gitu ya, masih lama gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi di sini untuk menuju alamat sel yang jauh, misal ini ya teman-teman ya, M12500. Nah, kita bisa menggunakan name box ini teman-teman ya. Nah, ini adalah kotak yang namanya name box. Nah, kita tinggal isikan aja alamat yang kita ingin tuju gitu ya. Semisal M12500 gitu ya. Coba kita langsung ketik M12500. Nah, kemudian kita tekan enter ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini. Maka langsung kita dituju ya. Langsung mendarat dengan tepat di sel
M12500 gitu ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti ini. Lalu untuk kembali ke awal, kita bisa menggunakan name box lagi gitu ya. Di situ kita bisa menuliskan A1 lagi ya teman-teman ya. Atau juga bisa menggunakan shortcut yaitu Ctrl dan tombol Home ya teman-teman ya. Nah, ya, misal kita ke A1 gitu ya. Nah, seperti ini bisa ya teman-teman ya. Nah, maka selnya langsung ke paling awal gitu ya teman-teman ya. Kalau kita menggunakan shortcut ya, misal saya kembalikan lagi ke M12500, semisal kita ingin kembali ke halaman awal gitu ya, atau mungkin di sel A1, kita bisa menggunakan shortcut Ctrl dan Home. Nah, dia otomatis selnya akan langsung pergi ke A1 dia teman-teman ya. Jadi kita bisa memanfaatkan name box yang ada di pojok kiri atas ini gitu ya. Nah, kemudian ada cara lain lagi teman-teman ya. Kita juga bisa menggunakan F5 gitu ya, dan tuliskan alamat yang akan dituju pada reference gitu ya. Nah, jadi kita coba tekan tombol F5. Nah, seperti ini ya teman-teman ya. Nah, di sini kita bisa menuliskan alamat yang kita inginkan gitu ya. Misal M12500. Kemudian kita oke. Jadi F5 itu adalah go to gitu ya. Jadi pergi ke tabel gitu ya, atau alamat mana gitu ya teman-teman ya, atau pergi ke sel mana gitu ya. Kita oke. Nah, jadi bisa seperti itu juga ya teman-teman ya. Kita langsung balik ke awal, Ctrl Home. Nah, jadi nanti F5 akan kita pelajari selanjutnya ya teman-teman ya. Di sini kita bisa menamai kelompok sel kita gitu ya, dengan penamaan yang bisa kita tulis sendiri gitu ya teman-teman ya. Itu akan kita bahas di pertemuan-pertemuan selanjutnya. Oke, kita lanjut terlebih dahulu. Oke, jadi di sini ya teman-teman ya, ini pengenalan sel selanjutnya. Jadi di setiap sel itu kita bisa mengisikan dengan yang pertama teks gitu ya teman-teman ya. Kemudian kita juga bisa mengisikan angka dan rumus gitu ya teman-teman ya. Jadi ada 3 yang bisa kita isikan di dalam sel ini: teks, angka, dan rumus gitu ya. Misal saya menuliskan nama gitu ya teman-teman ya, name, kelas. Nah, ini adalah sel berisikan data yang berisi data yang berupa teks gitu ya teman-teman ya. Atau seperti yang dicontoh di sini ada panjang, lebar, luas gitu ya teman-teman ya. Dan di sini kita juga bisa memasukkan data yang berupa angka. Misal angka 24 ada 10 ini ya teman-teman ya, kalau dicontoh 24, 10. Nah, misal saya mengisikan nama di sini gitu ya, name, misal seperti ini, kelas, misal seperti itu ya teman-teman ya. Jadi bisa seperti itu. Nah, untuk kasus yang dicontoh ini kita menggunakan penghitungan ya teman-teman ya. Jadi kita bermain hitung-hitungan, operasi hitung. Jadi di sini ada panjang, ada lebar, dan ada luas gitu ya teman-teman ya. Nah, di sini kita tidak menghitung manual ya teman-teman ya, melainkan menggunakan rumus yang sudah disediakan oleh Excel itu sendiri gitu ya. Nah, misal ini saya hapus lebih dahulu. Nah, kalau kita tahu ya teman-teman ya, luas itu rumusnya adalah panjang kali lebar gitu ya. Nah, untuk menghitung rumus, untuk menuliskan rumus, kita awali menggunakan sama dengan ya teman-teman ya. Jadi itu berlaku ketika kita mau memasukkan rumus harus ada sama dengannya gitu ya. Diawali dengan sama dengan gitu ya. Nah, oke, rumus luas adalah panjang kali lebar gitu ya. Nah, bukan kemudian kita menulis angkanya seperti ini, kemudian dikali seperti ini salah ya teman-teman ya. Dikali kalau di Excel bukan menggunakan X, melainkan menggunakan bintang seperti ini teman-teman ya. Nah, jadi sini ya, jadi simbol-simbol operasi hitungnya.
Ada plus minus. Nah ini ya, kalau kali kita menggunakan bintang, kalau di keyboard ini adalah menggunakan shift 8 ya. Kalau di keyboard saya menggunakan shift 8, ada bintang di atasnya. Kemudian kalau bagi ada slash ini ya teman-teman ya, ada pangkat ini seperti payung ini adalah shift 6 gitu ya. Kemudian untuk akar kita bisa menggunakan SQRT gitu ya, SQRT square root gitu ya bahasa Inggris teman-teman ya. Jadi khusus akar kita memasukkan rumus SQRT ya. Oke, kita kembali lagi ke perkalian ini tadi. Jadi nggak gini ya menulisnya ya teman-teman ya, 24 kali 10. Nah ini kelamaan ya kalau seperti ini ya teman-teman ya. Caranya saya ulang lagi, cukup dengan menulis sama dengan, kemudian kita pilih, kita klik ya teman-teman ya panjangnya. Nah seperti ini, kemudian kali shift 8 bintang seperti itu, kemudian kita klik lebarnya. Nah seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kita nggak usah nulis angkanya lagi, jadi kita tinggal klik selnya aja gitu ya. Maka alamatnya di sini akan muncul. Kemudian jika sudah, kita tekan enter. Nah, maka hasilnya adalah 240. Seperti itu ya teman-teman ya. Jadi untuk sel sendiri bisa diisikan dengan bisa diisikan dengan huruf gitu ya. Kemudian dengan angka dan dengan rumus. Nah, kalau kita lihat di sini dia langsung bentuknya hasilnya ya teman-teman ya. Ini padahal hasilnya adalah seperti ini gitu ya rumusnya ya teman-teman ya. Jadi sama dengan A10 ini dikalikan B10 ya, panjang dikali lebar gitu ya teman-teman ya. Oke, jadi nanti untuk rumus kita akan pelajari di pertemuan selanjutnya gitu ya teman-teman ya. Oke, terima kasih banyak. Jika kalian ada pertanyaan, kalian bisa tanyakan di kolom komentar. Jika saya ada salah, saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.